Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur pagi hari ini kembali berjumpa di dalam Sapaan Gembala yang menjadikan tempat bagi kita untuk kita mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Satu anugerah dan kesempatan bagi kami untuk kami kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kami hari ini. Dimanapun anak-anak Tuhan, hamba-hambamu berada menyaksikan siaran ini, kiranya hati dan pikiran setiap kami disiapkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayat 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema hidup dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti membutuhkan kasih. Setiap manusia tidak bisa hidup tanpa kasih. Kita butuh kasih dan kita juga harus memberi kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia adalah pemberian atau kemurahan Allah di dalam kehidupan kita umat manusia, walaupun pada dasarnya kita tidak pantas menerima kasih karunia Allah. Mengapa kita butuh kasih karunia Allah, saudara? Mengapa kita butuh kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena saya percaya tanpa kasih Tuhan, sesungguhnya hidup kita itu tidak ada artinya sama sekali. Karena itu Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyatakan kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, apa dampak kasih karunia Allah bagi orang percaya? Yang pertama saudara, dampak kasih karunia Allah ialah kita diperkaya di dalam segala hal. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima ini, karena kita sudah menjadi milik Kristus, maka hidupmu kaya dalam segala hal, dalam segala pengetahuanmu tentang segala sesuatu sangat mendalam, dan saudara pandai mengajar tentang pengetahuan itu. Bapak Ibu Saudara, artinya adalah kita diperkaya, bukan merujuk kepada kekayaan materi atau duniawi, melainkan kita diperkaya di dalam segala macam perkataan dan pengetahuan yang sesuai dengan kesaksian Kristus. Kita diajar untuk semakin mengenal Kristus, saudara. Kita diajar untuk semakin memahami kehendak-Nya dan menjadi milik-Nya yang sesungguhnya. Menjadi milik Kristus di sini adalah jati diri orang Kristen. Karena kita sudah menghambakan diri kepada Kristus. Artinya kita mau rela, kita mau tunduk, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Yesus.
sehingga kita mampu memahami berbagai hal dengan mendalam. Kita mampu melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita yang siap untuk dituai. Kita mampu menyelaraskan antara perkataan dengan tindakan kita, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mampu menilai keadaan dan situasi dengan bijaksana, apapun situasi yang sedang kita alami. Kita mampu membedakan mana keinginan roh dan mana keinginan daging. Kita juga mampu senantiasa menerapkan etika dan moralitas kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Ingat saudara, karena status kita, walaupun kita hidup di dunia, tetapi status kita adalah warga kerajaan surga. Dan etika serta moralitas kehidupan yang harus kita tunjukkan adalah etika atau moralitas warga kerajaan surga. Inilah yang menjadikan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Kita diperkaya dalam pengetahuan ilahi yang menjadikan kehidupan kita di dunia ini, saudara, adalah hidup yang senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, dampak dari kasih karunia Allah dalam hidup kita adalah kita tidak kekurangan karunia. Di ayat yang ke-7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dimampukan, saudara, untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang percaya hendaknya mampu dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengidentifikasi apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga karunia itu bisa kita persembahkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita tidak membeda-bedakan dan tidak menolak apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu kelihatannya yang penting ataupun tidak penting, saudara. Tetapi saya percaya ketika kita mengerjakan bagian kita dengan setia sekecil apapun, maka itu akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Di dalam tubuh Kristus atau gereja, kita melayani bersama-sama, saudara. Yang kuat menopang yang lemah, yang kaya menopang yang miskin, yang berpengalaman menopang yang baru belajar. Kita bersyukur dalam pelayanan umat baptis, di dalam wadah keluarga besar, gereja-gereja yang sudah mandiri, mulai membuka tempat baru, dan juga mendukung pelayanan-pelayanan yang membutuhkan. Di dalam semangat kekeluargaan ini, saudara, di dalam semangat gotong royong, kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan akan semakin berdampak, akan semakin mudah untuk kita jangkau ketika kita mau bersinergi, kita mau bergandengan tangan, kita mau bersama-sama bagi pekerjaan Tuhan untuk perkara yang lebih besar. Dan yang ketiga, saudara, apa dampak kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita? Ayat 8 dari 1 Korintus pasal 1, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dampak yang ketiga, saudara, kita diteguhkan oleh Tuhan sampai kedatangannya. Yang pertama, kita diperkaya, kemudian kita tidak kekurangan karunia, dan yang ketiga, kita diteguhkan oleh Tuhan sampai kedatangannya. Kita diteguhkan dalam iman supaya kita tetap kuat menghadapi segala macam tantangan hidup yang melanda selama kita hidup di dunia ini. Kita tetap diteguhkan untuk kuat di dalam iman apapun keadaan yang saudara dan saya alami. Kita diteguhkan supaya tidak bercacat. Cacat di sini bukan cacat secara fisik, melainkan supaya kita terus mengalami pengudusan hidup, pengudusan pikiran, pengudusan keinginan, pengudusan hati kita dari kehendak diri kita sendiri sampai garis akhir, sampai tugas kita selesai. Dan kita diteguhkan untuk dapat terus memberikan kesaksian tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak perlu khawatir bagaimana kehidupan kita selanjutnya, karena saya percaya bahwa rencana Allah
Ketika Allah memanggil kita, Allah tidak pernah berubah. Allah terus setia, Allah terus konsisten terhadap janjinya bagi saudara dan saya. Puji syukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu setia kepada kita. Kasih dan kesetiaan Allah membuat kita tidak akan pernah menyerah melewati setiap bentuk badai kehidupan. Membuat kita akan terus dapat berkata, yes, amin, aku percaya janji Tuhan ajaib di dalam hidup kita. Sehingga kita mampu melangkah dalam hidup kita tanpa keraguan sedikit pun. Karena itu saudara, mari kita bersyukur karena hidup di dalam kasih, kemurahan, dan anugerah Allah. Itu adalah harta terbesar di dalam hidup kita. Selama kita masih bernafas, kita harus terus mengasah diri dalam mempergunakan hidup kita, mempergunakan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada kata menolak kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, kalau itu untuk pelayanan, kalau itu untuk pekabaran Injil. Karena Allah yang telah memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Dialah yang terus setia. Kalau Allah sudah setia dalam hidup kita, menyertai kita, apakah kita juga akan merespon kesetiaan Allah dengan juga setia mengikut Dia sampai akhir hidup? Menolak melayani Tuhan dalam hal apapun menandakan bahwa kita sebenarnya belum sepenuhnya hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Karena itu saudara, saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara melayani pekerjaan Tuhan, mari kita terus setia, kita terus semangat menyatakan kasih dengan keterlibatan secara aktif di dalam pelayanan di tempat kita masing-masing. Mendukung dengan apapun yang bisa kita lakukan, baik doa, dana, daya, tenaga, waktu kita. Mari kita investasikan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini memberi kekuatan kepada kita untuk kita terus semangat dan setia hidup di dalam kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan yang singkat ini. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan terus jadikan kami sebagai murid-murid Yesus yang setia, yang menerima kasih Allah dan juga menyatakan kasih Allah di dalam tindakan yang nyata. Melalui pelayanan kami, melalui keluarga kami, dan melalui setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan, dimanapun menyaksikan siaran ini, diberkati dalam keluarganya, berkati rumah tangganya, berkati usaha dan pekerjaannya, berkati pendidikannya, berkati pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, terus menyertai hidup kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.